kira waktu itu tahun 2013-an. 2013 umur saya 30 berapa ya? 36 kurang lebih segitu. Waktu itu pemuda ini saya pikir umurnya ya di bawah saya sedikit lah, 35. Ternyata umurnya baru 25. Orang Arab. Nah, begitulah mereka. Nah, inilah Abdullah bin Amr bin As, rawi hadis yang akan kita baca. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai Abdullah dan bapaknya Amr bin As. Kalau Al-Asnya masih aktif. Itu kenapa enggak radhiyallahu anhum? Kalau anhum jamak, tiga-tiganya semoga Allah meridai. Di sini yang semoga Allah ridai cuma dua. Siapa? Abdullah dan bapaknya Amr. Nah, kalau orang yang teliti mau baca hadis, itu kata-kata radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhuma punya makna. Paham ini kira-kira? Misalnya wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, hu itu kata ganti satu. Semoga Allah meridhai kepadanya satu orang. Siapa yang diridhai Allah? Umar. Kenapa? Karena Al-Khattab bapaknya belum Islam, maka tidak didoakan radhiyallahu anhu. Maka saudara-saudara jangan sekali-kali salah ngomong. Saudara-saudara, Abu Jahal radhiyallahu anhu enggak boleh, karena dia bukan orang Islam. Enggak boleh didoakan radhiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya Abu Jahal. Paham ya? Nah, kalau radhiyallahu anhuma berarti antara bapak dan anak sudah sama-sama Islam. Enggak boleh. Abu Jahal kan belum Islam. Oh, kalau Ikrimahnya orang Ikrimah radhiyallahu wa Ikrimah kan bin Abi Jahal, dan diriwayatkan dari Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Anhu saja hanya Ikrimah. Bapaknya musuh Nabi nomor 1, anaknya panglima perang nomor 1. Namanya siapa? Ikrimah. Itulah. Baik. Nah, ini baca hadis begini pelan-pelan menunjukkan ada makna dari setiap kata dalam bahasa Arab. Kalau santri diterangin, tapi ya ini karena kita ngaji tipis-tipis saja. Diterangin tipis-tipis paling tahu. Kalau berkata Abdullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa sabda Nabi? Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma, tidak akan mencabut akan ilmu di akhir zaman. Maksudnya mencabut dari mana? Dari muka bumi. Ilmu itu tiba-tiba habis, yang tahu semakin sedikit. Allah tidak akan mencabut ilmu dari muka bumi intiza'an yantazi'uhu minan nas, dengan serta-merta seketika. Walakin, akan tetapi Allah akan mencabut yaqbidul ilma, mencabut akan ilmu dicabut, biqabdil ulama'i, dengan mencabut para ulama. Saudara-saudara, makna mencabut para ulama mayoritas diartikan, atau mayoritas ulama mengartikan dengan cara mewafatkan para ulama. Ya, kalau ulamanya yang ahli ilmu itu habis, otomatis ilmunya habis. Karena yang namanya ilmu gak bisa diwarisin. Kalau ilmu bisa diwarisin, diturunin sama anak, maka guru-guru di sekolahan, guru-guru di pesantren, guru-guru ngaji pasti mintanya sama Allah, ya Allah, kalau bisa anak saya dulu yang saya warisin ilmu.
Nggak mau, ada nggak? Saya nggak mau apa? Jadi tentara. Bapaknya tentara, anaknya nggak mau. Bapaknya polisi, anaknya nggak mau jadi polisi. Bapaknya dokter, ada yang anaknya nggak mau jadi dokter. Ya kan nggak mau, atau nggak bisa, nggak nyampe. Nggak ada guru begitu. Dia alim, anaknya ya sekolah umum semua. Ya bukan berarti nggak ngerti agama, ngerti, tapi bukan jadi orang yang alim di bidang ilmu agama seperti bapaknya. Bapaknya bisa baca tafsir kitab banyak. Nah itulah menunjukkan bahwa ilmu nggak bisa diwarisi. Yang cuma bisa diwarisi nasab. Apa namanya? Nasab darah. Nasib belum tentu. Nasab ya bisa diwarisi. Gak bisa orang tidak mengakui anak kandungnya walaupun anaknya nakal. Gak bisa orang tidak mengakui bapaknya walaupun bapaknya nakal. Ada bapak yang nakal ada? Nah, ada gak? Sini gak? Gak ada sini ya. Tapi pernah gak saya ketemu orang tua di kampung saya, udah sepuh, saya panggilnya Jengkong. Oh, dulu orang mana kok aslinya? Emak saya orang Tangerang, disebut emaknya. Kalau bapaknya kok nggak tahu deh, saya udah punya bapak. Begitu. Saya kaget juga nggak punya bapak. Saya pikir, kalau saya mulai hati-hati kan, saya nggak mau bertanya lagi. Dia bilang saya udah punya bapak. Saya diam. Beliau sendiri yang menjelaskan. Bapak saya cuma tahunya bikin anak doang. Emak saya dinikah, habis itu dia pergi kemana, tahu-tahu lagi harus siapa begitu, terus anaknya nggak ngakuin bapak, nggak boleh. Darah, nasab nggak bisa nggak diakui. Bahwa kemudian berbaktinya kurang. Kenapa? Ya karena rasa cinta, rasa sayang bapaknya pada anaknya kurang. Ya itu sudah hukum apa namanya? Hukum alam. Kalau bapak sama ibu sama anak kurang sayang, nanti begitu kita jadi orang tua, anak itu juga ada kurang. Ya ditengokin jalan-jalan, jarang ditelepon, namanya juga begitu, masya Allah. Tapi kalau waktu kita jadi orang tua, wayahnya nengok anak ditengokin, ya Allah, pulang kerja anaknya diboncengin naik motor. Kalau nggak sempat minimal pagi sebelum berangkat kerja, nggak sempat juga pak, minimal pas libur. Kayak bapak ini, anaknya nyender kayak begini, asik kan pak? Oh, asik kan? Punya bapak asik kan? Asik. Dan ingat nggak mau bapaknya? Ingat nggak mau bapaknya? Iya. Nah itulah, masya Allah kayak bapak itu, bapak kan begitu. Ini tapi yang namanya nasab gak bisa mendapat. Makanya orang yang mengakui bapak orang lain sebagai bapaknya, kata Nabi dosa. Manidana ghairu abihi. Barang siapa orang yang mengakui orang lain yang bukan bapaknya dianggap bapaknya, itu dosa besar. Dan sebaliknya, barang siapa orang yang mengakui seorang sebagai anaknya padahal bukan anaknya, ini juga dosa besar. Ya Allah. Nah, tapi bab ilmu, kata Nabi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu dengan mencabut para ulama. Maksudnya orang berilmu kalau dia wafat ilmunya otomatis pergi, karena anaknya, muridnya belum tentu bisa melanjutkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, ada sebagian yang menafsirkan hadis ini atau mengartikan hadis ini di antara ilmu awal yang cepat hilang dari muka bumi adalah
ilmu bagi waris. Itu yang alim tentang ilmu faraid semakin jarang. Ya, ilmu faraid itu ilmu bagi waris. Ya, dulu orang rata-rata pintar. Dia tahu kalau suami ditinggal istri, istrinya hartanya banyak, suami dapat warisan Pak. Dan jangan cuma istri doang yang dapat warisan dari suami kalau suaminya meninggal. Suami juga kalau istrinya meninggal dapat warisan. Walaupun nikahnya baru sebentar Pak. Ibu nikahin laki-laki. Laki-laki itu kaya raya. Nikah baru seminggu mati. Warisan dapat. Bapak nikahin perempuan. Perempuan itu kaya raya. Walaupun baru seminggu gak punya anak, tetap dapat. Justru kalau gak punya anak warisannya gede ya. Gak benar. Pernah dengar berapa warisan jatah seorang istri kalau suaminya meninggal, dia tidak punya anak dari suami itu? Berapa coba bagian istri? Seberapa Bu? Seperempat. Dari harta waris. Kalau dia punya warisan 10 miliar, dia nikah dengan laki-laki suami itu walaupun baru seminggu dapat 2,5 miliar, lumayan. Cari suami yang model begini aja bro. Bagaimana sebaliknya? Laki-laki kalau dia menikah dengan seorang wanita baru dapat seminggu, katakan ini, apalagi kalau lama meninggal, kaya raya dia dapat warisan berapa? Separuh. Ya kan dia punya anak baru seminggu, gimana punya anak? Paham kan? Kan saya udah bilang baru seminggu, mustahil kalau baru seminggu punya anak. Kalau punya anak berarti separuh. Berapa? Seperempat. Bagaimana kalau suaminya meninggal, ibu punya anak dari suami itu, dapatnya separuhnya seperempat, berarti seberapa? 1/8. Kayaknya kalau bagian warisan pada cepet ya pahamnya. Cepet nggak? Baginya sudah. Tapi ini kan ilmu waris yang gampang-gampang. Begitu nanti ketemu hukum waris yang rumit yang kalah, ini merukun halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun. Ada orang yang punya anak sama sekali, punyanya saudara kandung, lah itu jadi lain. Padahal nisfu ma tarak, wah itu jadi lain. Apalagi dia nggak punya anak, punyanya saudara sama kakek, namanya jadwal ikhwah, rumit lagi. Ini ilmu waris, orang katanya termasuk ilmu yang cepat hilang atau cepat diangkat dari muka bumi. Dulu waktu saya kecil, saya tinggal di Pekalongan. Saya melihat langsung ada saudara dari pihak bapak saya, gak jauh saudara jauh, itu keluarganya meninggal. Maka saya lihat kiai-kiai besar, setidaknya ada 3 kiai datang ke rumah itu untuk menghitung warisan. Waktu di Pekalongan saya lihat langsung. Saya masih kecil, kira-kira ya SMP kelas 1. Karena saya ponakannya paman saya, masih kecil itu. Saya kan ada apa? Lagi bagi waris. Kiai kumpul, dihitung Pak, sampai sendok dihitung. Dibawa semua sendoknya, gelasnya. Ini detail itu, bukan cuma rupiah, tanah, ini sampai sendok. Piring ada berapa? Piringnya ada 100 biji, ya udah kalau dapat separuh 50 gitu. Sampai piring. Saking hati-hatinya ulama dulu. Kalau kata kita lah, piring berapa sih harganya? Ini bukan masalah berapa harganya, ini hak orang, jangan sampai diambil. Sebab dalam hukum waris lebih baik hak kita berikan ke orang daripada kita ngambil hak orang.
supaya sama-sama enak, supaya bapaknya di alam barzakh gak nangis, supaya ibunya di alam barzakh gak nangis. Keluarga yang kumpul dia harus punya komitmen. Apa katanya? Saudara, pokoknya nanti kalau ada hak orang di saya, kalau saya minta ikhlas ya, terutama kalau ada piring sendok ya saudara ya bang ya kak ya dek ya, iya kalau piring gue ikhlasin, kalau tanah gue enggak. Kalau bagian piring gue ikhlasin, kalau tanah gue enggak, kalau sawah gue nggak mau. Kalau dihitung, nah kalau sawah kalau tanah kan gampang dihitung, tapi kalau bangsa piring ya. Sebab kadang-kadang yang gini nih, ini mayit nangis karena rupanya anaknya yang dapat warisan merasa yang satu didolimi. Tangan anak paling tua menang terus saja, bagian rumah mintanya ke depan. Lu kan paling kecil, lu belakang kan? Yang depan yang diambil kakak paling tua. Sering begitu gak kira-kira? Hah? Ada pernah jadi korban? Ini Pak, yang kayak begini mestinya dihitung nominal berapa kira-kira nilainya, sekian dibagi bagian dia berapa. Misalnya dia rata-rata dapatnya dia 100 juta, walaupun dia ambil yang depan, maka depan itu dihitungnya bukan meternya, tapi nilai depan itu pasti lebih mahal daripada nilai. Itu supaya dia tidak ambil dengan orang. Ya udah, karena saya di depan, kalau yang di belakang dapatnya lebarnya 10 kali 10, karena saya di depan, saya cuma dapatnya 10 kali 8. Nah begitu. Sisanya buat yang di belakang. Kenapa? Karena saya tahu nilai saya paling depan lebih mahal daripada paling nilai begitu. Nah, ilmu hari sini termasuk ilmu yang paling cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, dan saya pikir termasuk ilmu-ilmu yang lain yang tidak selalu berkaitan dengan ilmu yang kaitannya langsung dengan ilmu Quran hadis. Boleh jadi ada ilmu namanya ilmu firasat. Ilmu firasat itu ilmu baca orang. Itu dulu orang hebat-hebat, orang itu bisa baca orang. Nah itu kalau ngomong, jangan ada orang ngomong begini, jangan dari wajahnya kelihatan, dari wajah kita udah dengar saking hebat. Wajah tertekan ini, untung dari mana? Kelihatan punya cita-cita kawin lagi dan kesampaian. Wajah tertekan. Sadar wajah tertekan. Jadi ada orang bisa baca wajah orang. Perempuan jangan, ada yang laki-laki. Dulu Bu, kalau orang mau nikahin perempuan, biasanya tuh yang jago begini perempuan juga. Bibinya diajak, Cing, Bi, saya naksir sama Maimunah. Mana orangnya? Ya orang. Jangan. Mau kenapa Cing? Orangnya judes. Tahu dari mana? Bibirnya tipis. Tapi saya udah kencing, ya terserah lu. Kalau lu sabar sih gak apa-apa. Siap-siap jadi wali aja. Emang kenapa sih? Perempuan kalau bibirnya tipis biasanya cerewet galak. Gak apa-apa lah Cing lah jadi wali. Wali itu sabar atas galaknya istri. Asabru ala nisa mimma yumtahanu bihim awliya. Sabar atas galaknya istri itu katanya di antara ciri ujian para wali. Nah inilah itu. Atau bisa jadi yang dimaksud walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut ilmu dari muka bumi biqabdil ulama, dengan mencabut para ulama, maksudnya mencabut rasa cinta di hati
manusianya sudah nggak begitu cinta, demen sama ulama. Ulamanya enggak, manusianya di hatinya dicampur rasa cinta sama ulama. Nggak mau ngaji. Nah kalau nggak mau ngaji, ilmunya ulama kan habis. Nanti buat apa belajar? Banyak Pak orang alim yang ilmunya nggak kepake. Orang alimnya ada. Kenapa? Masyarakatnya dicambuk di hatinya. Qabdul ulama itu biqabdi hubbihim al ulama, dicabut di hati mereka rasa cinta pada ulama. Ya Allah, ada ulama di satu daerah karena masyarakatnya udah gak cinta, menghormat orang itu ukurannya harta. Kalau ada kiai melarang nggak dihormati. Tapi bukan kiai kalau kaya, disanjung-sanjung. Itu mirip seorang penyair mengatakan begini, Inna darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jamala wa hiya lisanu liman arada fasahatan wa hiya silahu liman arada fitana. Inna darahim, sesungguhnya duit, fil amakini kulliha, dalam segala kesempatan, uang-uang kalau udah nempel sama orang, taksur rijala mahabatan wa jamala, bikin orang itu kelihatan tambah gagah dan ganteng. Orang jelek kalau duitnya banyak tetap ada perempuan ganteng. Betul nggak? Pernah lihat Bapak, Saudara, pernah lihat nggak ada laki-laki maaf nih kata kita jelek, bininya cakep, ada nggak? Banyak. Kenapa coba? Kaya, duitnya banyak. Orang kalau duitnya banyak, kata perempuan apa? Mahabatan wa jamal, ganteng. Orang ganteng, tapi kalau melarat, apa namanya? Ya kan, yang mau ya perempuan juga, tapi yang agak susah. Perempuan yang matre, hidup sekali di dunia susah, naik angkot, dia sama orang jelek dikit gak apa-apa. Kadang begitu Bu, yang penting duitnya banyak. Jelek dikit naiknya angkot, ada ganteng naiknya angkot. Baiklah. Ada orang alim miskin, nggak dihargai. Ngomong gak begitu dihormati. Saudara-saudara, jemaah. Nah, kalau udah kayak begini, ilmu dicabut. Lama-lama orang nggak tahu kalau ini orang punya ilmu. Nah, alhamdulillah di Indonesia masih lumayan Pak, majelis ilmu ini masih ada. Saya ngaji di sini udah lebih 15 tahun, 18 tahun. Dari Ustaz dan belum nikah ya, sampai anaknya berapa? 3 berapa? Saya tahu alhamdulillah masjid ini jamaahnya istiqomah. Istiqomah itu artinya segitu-gitu aja. Masuk satu, pegawai baru, mati satu, pegawai lama. Kalau terpindah kan. Tapi masih mau ngaji di masjid. Alhamdulillah. Saya pernah ketemu di rahasia tapi jangan ngomong-ngomong, mufti di Dubai. Pas naik ke Indonesia bulan Maulid, lihat Maulid di sini ramai kan. Kadang-kadang ada jamaahnya 1.000, 2.000. Orang datang di Bogor Maulid terdapat 10.000, nangis. Ya Allah, katanya di Indonesia masyarakatnya cinta ilmunya, kok bisa ngaji hadis 10.000 gitu. Beliau ini di Dubai, mufti. Itu bikin pengajian undang orang Pak.
permainan. Udah diongkosin segala, yang datang udah lebih dari 40. Itu udah semacam, itu juga bukan tiap kayak gitu. Ya Allah, maka kita masih beruntung. Orang Indonesia ini secara umum masih mau cinta sama ilmu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan hadisnya. Hatta idza lam yuqi aliman, hatta idza lam yuqi aliman, sehingga kemudian ketika Allah tidak lagi mensisakan ada orang alim, artinya ketika orang alim sudah habis. Dalam satu riwayat, hatta idza lam yabqa alimun, sehingga ketika orang alim sudah tidak tersisa, meninggal. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia akan mengambil para pemimpin-pemimpin yang jahil. Habis pemimpin yang jahil habis. Nah, yang ada pemimpin yang bodoh, dianggapnya pinter padahal bodoh. Dianggapnya pinter padahal bodoh. Nah, akhirnya karena orang alimnya habis, fasu'ilu, yang bodoh ini, yang jahil ini ditanya. Dianggapnya dia pinter, fa'aftahu bighairi ilmi, kemudian dia berfatwa tanpa ilmu, fa'adallu wa'adallu, karena dia awam sebenarnya, dia berfatwa seketemunya, fa'adallu, dia sesat, wa'adallu, dan menyesatkan. Alhamdulillah, berfatwa gak pakai dalil yang benar. Pak, kalau saya menceraikan istri, kemudian ya dia nggak mau saya cerai, masih tetap aja ngelempar sama saya, tidur sekasur, kayak gitu gimana ya Pak? Dia nggak bisa rujuk. Kalau orang yang alim ngerti, kamu udah rujuk belum? Maksudnya apa rujuk? Ya ngomong aja, ya udah saya rujuk. Artinya kalau dia rujuk, tolaknya yang mestinya dia tadinya punya 3, dikeluarin 1, tinggal berapa? 2. Syaratnya rujuk itu tidak serumit syaratnya nikah, karena syaratnya rujuk yang penting suami istri itu tahu bahwa pasangannya sudah merujuknya atau dia sudah merujuk pasangan. Tidak wajib ada saksi, bagusnya ya ada saksi, tapi gak wajib. Andai kata dibilang besok, lu tidur sekasur, udah saya rujuk semalam, udah jadi tetap. Walaupun ngomongnya ke orang tadi malam saya rujuk. Kalau nikah harus ada apa namanya? Saksi, harus ada ijab kabul, harus ada wali, harus ada mas kawin. Rujuk gak pakai mas kawin. Yukhalifur rujuk an-nikah fi annahu la yajibu alaihi, tidak wajib baginya al-ijab wal qabul. Kalau suaminya mau merujuk, jadi istrinya gak perlu bilang, iya bang saya terima. Begitu lakinya bilang, oh baliknya, iya bang, udah jadi. Gak usah bilang, saya terima rujuknya. Ini gak perlu. Jadi. Nah kalau orang gak ditanya rujuk dulu, gimana Pak Ustadz, gimana Pak, saya nih habis ucapin cerai, cuman saya masih sayang, masih tidur bareng sama dia, tapi dia gak bilang rujuk ya. Ya gak apa-apa lah, Allah juga maklum. Begitu kata dia. Jawabannya Allah katanya maklum, repot. Kalau udah kayak begini, maka dia sesat, dan kemudian dia menyesatkan orang lain. Nah, alhamdulillah.